Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Diandra Safira dari Administrasi Bisnis kelas H. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diferensial dan integral. Diferensial memiliki arti turunan. Turunan adalah suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Turunan atau diferensial difungsikan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam sebuah geometri dan mekanika. Simbol dari diferensial ini bisa Y aksen, F aksen X, atau dy per dx. Kaidah-kaidah diferensial. Yang pertama ada diferensiasi konstanta, yaitu jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka Y aksen sama dengan 0. Yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat, yaitu jika Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen sama dengan NX pangkat N min 1. Yang ketiga ada diferensiasi perkalian dengan fungsi, yaitu jika Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikali AX pangkat N min 1. Dan yang terakhir ada diferensiasi pengurangan penjumlahan, yaitu jika Y sama dengan U tambah kurang V, maka Y aksen sama dengan U aksen tambah kurang V aksen. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 8. Kita turunin menjadi 4x ditambah 4. Nah, soal kedua, fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 16. Kita turunin jadi f aksen x sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 8. Nah, setelah itu bisa kita turunin lagi menjadi 24x ditambah 6. Selanjutnya ada pengaplikasian diferensiasi dalam ekonomi. Yang saya beri contoh ini adalah biaya marginal. Rumus dari biaya marginal itu adalah MC sama dengan C aksen. Nah, contoh soalnya diketahui fungsi biaya atas suatu produksi barang ditujukan dengan persamaan C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 12 Q pangkat 2 ditambah 25 Q tambah 5. Tentukanlah fungsi MC dan nilai MC. Pertama, fungsi C ini kita turunin dulu. Jadi MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 25. Setelah mendapatkan fungsi MC, kita menentukan nilai Q, yaitu dengan menurunkan MC. MC aksen sama dengan 6Q min 24. Kita pindah ruas, min 6Q sama dengan min 24, dapat Q-nya sama dengan 4. Setelah itu, kita dapat mengetahui nilai MC dengan memasukkan Q ke fungsi MC. MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 24Q tambah 25 ini dimasukkan Q yaitu 4. Hasilnya 48 dikurang 96 ditambah 25. Totalnya adalah 73. Selanjutnya kita akan membahas tentang integral. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Ini contoh dari integral ya. Nah, oleh karena itu rumus umum integral dinyatakan sebagai berikut. F aksen x dx sama dengan fx tambah c, dengan c adalah konstanta integrasi. Nah, sekarang ke integral tentu. Sebelumnya telah dijelaskan tentang integral tak tentu di mana hasil dari integrasinya masih berupa fungsi. Jika hasil integrasinya berupa nilai tertentu, integralnya disebut integral tentu. Adapun bentuk umum integral tentu adalah sebagai berikut. Nah, jadi bedanya dengan integral tak tentu itu, di integral tentu tuh ada batasannya. Misalnya nih di atasnya itu kan ada x sama dengan b dan bawahnya itu x sama dengan a. Nah, itu tuh pembatasnya gitu. Sekarang pengaplikasian integral pada ekonomi. Yang saya ambil contohnya adalah fungsi produksi. Kita langsung ke soalnya aja ya. Produk marginal sebuah perusahaan ditunjukkan oleh MP sama dengan X dikurang 3X pangkat 2. Carilah persamaan produk total. Nah, rumus persamaan produk total itu adalah P sama dengan integral MP dq sama dengan 18X dikurang 3X pangkat 2 dx sama dengan 9x pangkat 2 dikurang x pangkat 3.
Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.